Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks editorial. Selanjutnya, standar kompetensi 3.6 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks editorial. Untuk indikatornya 3.6 1. Menganalisis struktur teks editorial. 3.6.2 Menganalisis kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial dilihat dari isinya. Editorial yang bersifat ekspositoris berisi tesis atau pernyataan umum diikuti oleh argumentasi secukupnya dan diakhiri dengan penegasan ulang atau argumentasi tersebut. Ketiga unsur tersebut wajib hadir dalam teks editorial. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial meliputi masalah atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan. Selanjutnya, struktur teks editorial terbagi menjadi 3. Yang pertama, masalah atau pernyataan pendapat. Bagian ini berada di awal teks editorial. Bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Bagian masalah berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat dengan argumen. Yang B. Argumentasi. Argumentasi merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak suatu pendapat. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau dapat juga berupa data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta yang didasari referensi yang dapat dipercaya. Pada bagian ini juga tampak keberpihakan penulis terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam teks editorial. C. Penegasan ulang. Bagian ini berisi penguatan kembali pendapat atau argumentasi yang ditunjang oleh fakta dalam bagian argumen. Pada bagian ini, penulis mengungkapkan opini atau pendapatnya terhadap permasalahan yang terdapat dalam teks editorial. Terkadang bagian ini juga berisi solusi yang ditawarkan penulis terhadap permasalahan dalam teks editorial. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangannya. B. Menggunakan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Tujuan pemakaian kata populer adalah agar pembaca merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan kritis. Yang C. Menggunakan kata ganti penunjuk. Ciri kebahasaan teks editorial lainnya adalah adanya kata penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Yang D. Menggunakan konjungsi kausalitas. Ciri kebahasaan teks editorial yang lain adalah penggunaan konjungsi yang menyatakan kausalitas seperti sebab, karena, oleh, sebab itu, dan oleh karena itu. Pemakaian konjungsi kausalitas ini terikat dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Kompetensi selanjutnya 4.6 Merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Indikatornya 4.6.1
Merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. 4.6.2 Menyusun teks editorial dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Rancangan teks editorial. 1. Penyusunan teks editorial. Berikut langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana. A. Mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. B. Mengumpulkan informasi dan fakta meliputi laporan objektif dan melakukan riset. C. Menganalisis masalah yang telah diangkat. D. Memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan. Yang E. Menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan saya. Yang kedua, penyuntingan teks editorial. Unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan pada saat melakukan kegiatan penyuntingan teks sebagai berikut. A. Ketepatan penulisan huruf, lambang bilangan, serta ketepatan tanda baca. B. Ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai dengan situasi dan kondisi. C. Keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. D. Struktur baik kalimat harus mengandung unsur subjek, predikat. Akan tetapi, dalam unsur tertentu dapat digunakan kalimat tidak lengkap. Yang E. Keterpaduan paragraf. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda cermati saat menyunting teks editorial. Yang A. Membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. Yang B. Membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata tidak tepat, dan memperbaiki kalimat tidak tepat. C. Memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang D. Memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtut.